Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam, salah satu mata kuliah di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu ilmuwan muslim hebat, yakni Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau biasa dikenal sebagai Bapak Ilmu Bedah. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota, yakni Aura Aulia Zahra, Syifa Fitri Hestianita Putri, Rian Riswandi, Siti Asyifa, dan saya sendiri Fauzan Rian Rabani Wijoretno. Al-Zahrawi dikenal sebagai salah satu tokoh ilmuwan muslim yang terkenal dan juga merupakan tokoh peletak dasar-dasar ilmu bedah modern. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Abbas Al-Zahrawi. Di barat, beliau dikenal dengan nama Zahravius atau Abul Chasis. Lahir pada tahun 326 Hijriah atau 936 Masehi di kota Al-Zahra yang merupakan sebuah kota yang berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Beliau lahir pada masa Khalifahan Dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau sering dipanggil dengan nama Al-Zahrawi. Hal ini dikarenakan tempat kelahirannya di kota Az-Zahra. Pada masa itu, perkembangan kota Cordova sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan. Pada periode zaman keemasan di Andalusia ini, para dokter pada masanya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius, terutama dalam bidang bedah. Jasa beliau dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Beliau dikenal dengan sebutan sebagai Bapak Ahli Bedah atau Abu Al-Zarahah karena ia pandai dalam ilmu bedah, khususnya di kalangan orang Arab dan Eropa. Dan Al-Zahrawi juga semakin dikenal di benua Eropa ketika bukunya Al-Tasrif Liman Aziza an Al-Talif terbit dan menjadi rujukan utama di dunia kedokteran. Kehidupan Al-Zahrawi. Kisah masa kecilnya tak banyak terungkap, sebab tanah kelahiran Al-Zahrawi dijarah dan dihancurkan. Sosok dan kiprah Al-Zahrawi baru terungkap ke permukaan setelah ilmuwan Andalusia yang bernama Abu Muhammad bin Hazm menempatkannya sebagai salah seorang dokter bedah terkemuka di Spanyol. Al-Zahrawi mendedikasikan separuh abad masa hidupnya untuk praktik dan mengajarkan ilmu kedokteran. Sebagai seorang dokter termasyhur, Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan, Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius, terutama di bidang bedah. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Al-Zahrawi memiliki beberapa karya yang berjasa dalam bidang kedokteran. Karya pertama beliau merupakan sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Maqalah fi Amal Al-Yad Al-Fani Al-Jarrahah. Kemudian karya kedua beliau adalah Kitab A'mal Al-Aqaqir. Kitab ini di dalamnya terdapat pembahasan khusus bagi setiap jenis obat termasuk sebab penamaannya, cara pembuatannya, dan manfaatnya. Di dalamnya juga disebutkan nama-nama tumbuhan herbal dalam bahasa Suryani, Yunani, Persia, dan Barbar. Dan kitab ketiga beliau atau karya beliau yang paling terkenal adalah Kitab At-Tasrif Liman Aziza an At-Ta'lif yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang begitu lengkap. Di dalam kitab ini terdiri 30 artikel. Di dalamnya juga beliau mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Bukunya memang secara lengkap menjelaskan tentang pengobatan medis, nutrisi, kosmetik, terapi obat, teknik pembedahan, anestesia atau obat bius, pra dan pasca pemeliharaan operasi. Buku ini juga berisi deskripsi lengkap mengenai 200 peralatan pembedahan yang ia temukan.
Setelah dialih bahasakan ke dalam bahasa Latin, kitab yang memperkenalkan kosmetika ini sempat menjadi buku utama yang digunakan kebanyakan universitas di Eropa, tepatnya pada abad ke-12 Masehi hingga 17 Masehi. Buku ini mendapat perhatian sangat besar di Eropa, sehingga banyak orang-orang Eropa yang mempelajarinya dan menerjemahkannya. Selanjutnya mengenai penemuan Al-Zahrawi. Yang pertama, penemu peralatan bedah. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi telah menemukan sebanyak 26 peralatan bedah yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Salah satunya adalah katgat atau benang bedah yang mulai dikenal pada pertengahan abad ke-10 yang terbuat dari jaringan hewan, biasanya dari usus kambing atau sapi, sehingga dapat diterima oleh tubuh manusia dan halal untuk orang Islam. Sebelum katgat ditemukan, untuk menutup luka digunakan dedaunan tertentu yang ditempelkan di luka tersebut agar lekas mengering. Alat yang digunakan untuk menjahit bagian dalam itu hingga kini masih digunakan ilmu bedah modern. Yang kedua, pengembangan operasi sesar dan katarak. Dia mengembangkan alat bedah untuk operasi sesar dan operasi katarak, serta orang pertama yang menemukan akar penyebab kelumpuhan karena sebelum-sebelumnya tidak diketahui apa sebenarnya yang menyebabkan kelumpuhan. Dia menjelaskan itu berasal dari patah tulang belakang. Dia juga dikenal menggunakan kombinasi unik bahan kimia untuk sterilisasi alat bedah yang memiliki dampak serupa dengan sifat antibakteri di zaman kita. Selain itu, ia juga mengklasifikasikan 325 macam penyakit beserta gejala dan cara pengobatannya. Yang ketiga, kosmetika. Selain berjasa di bidang ilmu bedah dan farmasi, Zahrawi juga berkontribusi di bidang kosmetik, seperti deodoran, hand body lotion, dan pewarna rambut, yang masih digunakan hingga saat ini. Bahkan temuannya berupa lipstik masih bertahan hingga kini tanpa berubah bentuk. Dalam bidang farmasi dan farmakologi, Zahrawi mempelopori pembuatan obat-obatan melalui sublimasi dan distilasi. Penemuan dengan operasi, yaitu operasi pediatrik dan trakeotomi. Al-Zahrawi juga telah berkontribusi yang signifikan untuk operasi pediatrik. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan aspek medis hemofilia secara rinci. Dia ahli bedah pertama yang menggunakan cat intensif untuk menjahit. Praktik menjahit luka dan luka internal menggunakan bahan seperti benang yang terbuat dari usus binatang diikuti selama berabad-abad. Al-Zahrawi juga menggambarkan operasi trakeotomi dan melakukan operasi darurat pada salah satu pelayannya. Dia adalah orang pertama yang merinci operasi klasik untuk paru-daya, lithotripsy untuk batu kandung kemih, teknik untuk menghilangkan kista tiroid, pengobatan kista sebaceous menggunakan jarum eksplorasi, dan perawatan visual terminal dengan mengubahnya menjadi visualisasi kerongga hidung. Penemuan selanjutnya itu adalah penemuan obat-obatan. Ensiklopedia Medis Al-Zahrawi terdiri dari 3 buku tentang kauterisasi, insisi, perforasi, penetrasi luka, dan pengaturan tulang. Di bagian farmakomologi dan terapi, ia membahas beberapa obat dari obat jantung dan obat pencahar hingga tata rias dan teknika. Dalam bukunya yang berjudul Liber Servitoris, Al-Zahrawi juga memberikan beberapa tips tentang cara menyiapkan obat-obatan sederhana yang digunakan pada masa itu. Kemudian di bagian operasi, dia menangani mata, telinga, hidung, dan tenggorokan, kepala, dan leher. Kemudian operasi umum, kebidanan, dan ginekologi dalam semua aspeknya termasuk pengobatan militer, urologi, ortopedi. Bahkan yang kemudian dikenal sebagai metode Couture untuk mengurangi bahu yang terkirim. Lebih lanjut, dia menggambarkan bagaimana cara mengikat ligulasi pembuluh darah 600 tahun sebelum Ambroise Paré. Selain itu, ia banyak menuliskan tentang tulang dan sendi sambil menyebutkan fraktur tulang hidung dan tulang belakang. Wafatnya Al-Zahrawi. Al-Zahrawi wafat di kota Cordoba pada tahun 1013 Masehi, 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota untuk umat Islam,
Namun namanya sedang diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Kal Al-Bukosis. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6, yakni rumah tempat Al-Zahrawi tinggal. Kini rumah itu menjadi cagar norma budaya istiadat yang dijaga oleh Badan Kepariwisataan Spanyol.